Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy! Yo A-Team, selamat datang lagi di channel Atta Halilintar, channel terkece, tersemua, terkeren, terhits di Indonesia, bro. Guys, lihat ini udah detik-detik 13 juta subscriber. Oh my god. Jadi kita masuk ke segmen detik-detik Asia. Kita tidak sedarah, tapi kita lebih dari saudara. Hashtag A-Team tersolid di dunia. Alright guys, di segmen detik-detik kali ini aku akan bikin segmen ini. Memang setiap detik-detik aku akan bikin video yang semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Pada segmen kali ini aku mulai masuk ke tutorial atau cara menjadi YouTuber yang berhasil. Mungkin banyak banget orang nunggu video tentang ini. Bagaimana tips and trick dari aku buat menjadi salah satu YouTuber yang misalnya bisa berhasil, atau kamu bisa berkarya gitu, atau bisa bikin konten yang bagus. Tapi nanti aku akan kasih tahu lengkapnya tuh nanti ada di Atta Halilintar 2. Kamu bisa lihat di description, kamu bisa subscribe. Itu asli ya, karena banyak yang bikin yang KW-nya juga, yang palsunya juga. Aku juga bingung apa aja di KW-in, Instagram di KW-in ya, YouTube di KW-in, bikin baju di KW-in, bikin makanan di KW-in. Nanti padahal produknya aneh, jelek gitu loh. Sampai guys, ada orang menuduh aku beli subscriber pakai ID-nya KW-in juga. Tapi ya mungkin dia punya maksud tertentu dan aku akan bahas nanti di video sendiri gitu ya guys. Oke guys, mungkin aku mau kasih tahu singkatnya aja gitu ya. Bagaimana sih jadi seorang YouTuber? Nih sekalian kita menunggu detik-detik 13 juta subs pertama di Asia Tenggara dan yang ketiga di Asia guys. YouTuber yang ketiga di Asia yang bisa menyentuh angka ini. Dan sekarang kita akan masuk ke dua besar guys. Saingan kita itu 13,1. Semoga kita segera bisa ngalahin, dan yang nomor satunya itu di angka 14 juta. Aku yakin aku dari kampung Pekanbaru, anak Indonesia, bisa berada di top Asia. Amin, amin. Asia. Kamu semua juga harus bisa. Makanya aku pengen ngasih tips-tips ini buat teman-teman semua. Mungkin ini aku akan ngasih tau poin-poinnya aja, karena ini akan panjang banget, bisa jadi satu buku bahkan bagaimana menjadi seorang konten kreator yang bisa berhasil gitu loh ya. Satu, ini perlu ada di mindset kamu. Kalau kamu mau bikin YouTube karena uang, mendingan gak usah. Karena aku yakin, aku jamin kamu pasti kecewa guys. Mungkin kamu semua nggak tahu, pas aku 600.000 subscriber itu aku belum sama sekali mendapatkan penghasilan dari YouTube. Dan waktu aku menuju 1 juta itu dulu ya, aku cuman mendapatkan satu bulan tuh kadang-kadang nggak lebih dari UMR. Setelah itu aku apalagi ada bayar editor, itu duitnya buat editor aku doang. Waktu itu memang bener-bener, mungkin CPM Indonesia dulu belum banyak orang YouTuber sejuta, jadi bener-bener sangat kecil. Orang yang masang iklan di YouTube juga sangat kecil. Sekarang mungkin sudah meningkat, tapi tetap banyak kok YouTuber yang udah aku tanya, kalau YouTube itu nggak tentu, nggak bisa misalnya kamu pastiin di social blade kelihatannya tuh banyak bang. Enggak, itu nggak bener gitu loh. Pastikan mindset kamu harus bener dulu. Kalau YouTube itu lakukanlah apa yang kamu suka gitu. Bikinlah video apa yang kamu hobi. Misalnya kamu hobi bersepeda, bikin video tentang sepeda. Kamu hobi ngajar, bikin video tentang ngajar. Misalnya ada penonton aku dokter, bisa bikin YouTube tentang kesehatan gitu. Jadilah diri sendiri. Jadi itu poinnya adalah jadilah diri sendiri. Gak usah jadi diri orang lain, gak usah jadi Atta Halilintar atau jadi siapa atau jadi siapa. Gak usah. Jadilah diri kamu sendiri, karena di diri kamu itulah punya cirinya sendiri gitu. Karena aku memang waktu itu merintis sampai 1 juta itu bener-bener gak ada duit. Aku bener-bener kayak di kamar. Apalagi dulu aku bikin desain AHA banyak, itu kamar aku udah kayak gudang, plus ada tempat video, tempat syuting. Itu kalau tim-tim aku yang lama tahu tuh kita gimana tiduran di lantai sama baju-baju, kain-kain di mana-mana. Belum ada rumah segala macam, belum ada kendaraan juga, masih motor, karena masih berintis di usaha-usaha aku gitu. Jadi nggak semudah ya teman-teman bilang. Wah, cepet banget. Gila udah 99934 aja gitu. Ini yang aku bilang, perhembusan napas kayaknya A-Team bertambah di seluruh Asia sekarang. I love you guys. Bahkan seluruh dunia. Katanya kemarin aku banyak report penonton dari luar negeri di Instagram aku, yang mereka entah belajar bahasa Indonesia dari Australia, entah mereka memang TKI sana, atau mereka ada nikah dengan orang sana, dengan orang Indonesia gitu loh. Jadi channel aku ini sebenarnya umur udah 5 tahun guys. Mungkin teman-teman semua nggak tahu, 5 tahun. Cuman aku aktif upload tiap hari itu 2 tahun. Yang 2 tahun pertama itu bener-bener nggak aktif, karena menurut aku tuh bener-bener kayak dulu aku kalau di situ aku nggak dagang, nggak jualan. Apalagi dulu aku masih masak burger, jualan burger gitu-gitu. Itu nggak bisa gitu loh. Maksudnya nggak bisa nutupin bulanan aku gitu. Itu yang aku bilang, dari cerita itu aku belajar, kalau kamu jadi YouTuber jangan anggap itu bakal jadi penghasilan utama kamu. Apalagi kalau kamu udah punya anak, punya istri, tiba-tiba kamu kayak, oke, anak-anakku sayang, istriku sayang, gue udah keluar dari kerja, sekarang gue mau jadi
YouTuber aja. Nah itu lu baru mulai dan lu rela gak kasih makan anak istri lu 3 bulan atau 6 bulan ke depan. Misalnya kejadian terburuknya kamu setahun gak punya penghasilan apa-apa, atau 6 bulan deh, atau 3 bulan gak punya penghasilan apa-apa, anak istri mau dikasih makan apa gitu. Makanya aku suka bilang, Bang, aku karyawan di sini mau jadi YouTuber. boleh, apa salahnya? Gak ada masalahnya kalau mau jadi YouTuber, tapi pastikan itu jangan jadikan kamu meninggalkan kerja asas kamu gitu loh. Kayak sekarang kan ada pilot YouTuber, ada chef YouTuber, bahkan aktor YouTuber, selebriti juga YouTuber, dokter juga aku kemarin lihat ada tentang kesehatan tentang YouTuber. Sampai binatang pun sekarang ada yang punya akun YouTube gitu loh. Karena mungkin dia suka binatang, jadi binatangnya yang dibikinin YouTube gitu loh. Jadi menurut aku YouTube itu bukan dijadikan kamu berpegang utama untuk kamu menghasilkan. Karena tetap kerjaan asas kamu, mimpi-mimpi kamu, entah kamu pemadam kebakaran, entah itu ada yang polisi. Aku seneng banget banyak orang dari kepolisian nonton video aku. Karena setiap aku ketemu ke kantor polisi mana aja, semuanya bilang nonton video aku. Polisi Indonesia, aku seneng banget. Para TNI, tentara-tentara, dan semua polisi-polisi airport juga, dan penjaga. Wah itu gokil, hampir setiap kota aku ketemu banyak banget A-team. Sekarang menurut aku polisi kalau misalnya bikin konten dan itu manfaat buat orang, misalnya kayak sekarang kan polisi punya acara TV kayak Polisi 86, bagaimana orang-orang yang ditangkap, itu juga sekarang masuk di YouTube kan. Wah udah 9. Nih gue baru lagi bahas polisi. 9 12 9 98 12 9 99. 13 juta guys. Number don't lie, angka yang berbicara, kerja keras terbayar. This channel is king. Savage. My God ya Allah, terima kasih banget ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Aku punya quote yang selalu bikin aku semangat ya. Salah satu hal terbaik yang dilakukan di hidup ini, melakukan sesuatu yang orang bilang kamu gak akan bisa dan gak akan pantas, dan ternyata kamu bisa, dan we did it guys. Itu guys, setiap orang bilang gak bisa, setiap orang bilang kamu gak mampu, setiap orang bilang kamu gak pantas, disitulah kamu akan punya semangat. Bukannya kamu harus ngedown, tapi punya semangat berkali-kali lipat untuk membuktikan kalau omongan mereka itu salah guys. Kalau aku selalu percaya, siapapun penonton aku, siapapun yang suka dan membenci aku akan selalu bilang, karena cinta kamu semua, aku kuat seperti sekarang. Tidur jam 5, tadi jam 8 harus bangun, shoot, balik ke sini bikin konten, balik ke sini bikin konten lagi, habis ini 30 menit lagi aku harus berangkat ke studio, syuting lagi sampai jam 2 pagi. Karena cinta kamu semua, aku kuat. Tapi karena kebencian kamu semua, aku tak terhentikan. Itu aku terinspirasi dari Cristiano Ronaldo yang punya perkataan seperti itu. Makanya tetap work hard dan pray hard. Nah itu dia mindset. Wah terus bertambah guys. Jadi mindset kayak gitu yang harus kamu tanam untuk memulai menjadi seorang YouTuber. Yang tadi aku lanjut, polisi. Sekarang kepolisian bikin acara di TV yang 86 apa kalau nggak salah ya, yang nangkep-nangkepin orang yang gerebek-gerebek. Kalau kita kan gerebek rumah, ini gerebek asli. Ada yang anak tawuran lah, ada yang pencurian, ada yang perampokan dan lain-lain. Itu menurut aku kan positif gitu loh. Apalagi sekarang penontonnya banyak banget di YouTube, dan di situ orang juga bisa mengajarkan kalau polisi itu keren-keren gitu. Wah luar biasa sih. Sebenarnya semua aspek, semua tempat yang tidak mengganggu ya. Jangan sampai juga YouTube mengganggu kehidupan kamu gitu, untuk pekerjaan kamu ya. Jangan sampai bos kamu marah karena kamu YouTube doang. Tapi itu bisa jadi pelan-pelan gitu. Dan kalau kamu memang mau menjadikan YouTube itu sebagai profesi, bukan aku bilang nggak boleh atau nggak bisa, boleh. Cuman pastikan kamu kuat menjalani itu. Banyak banget yang harus diselami gitu loh. Banyak banget yang harus dipelajari, banyak banget yang harus dicoba, banyak banget kegagalan yang harus kita lakukan. Seperti di usaha, kalau nggak gagal kamu nggak berhasil. Seperti orang-orang sukses, kalau mereka nggak gagal, mereka nggak akan berhasil. Maka aku suka bilang, jangan selalu belajar dari kesuksesan orang sekarang, tapi belajarlah dari kegagalan-kegagalan yang ada di hidupnya mereka, di hidup orang-orang sukses. Itu yang kamu harus pelajarin. Di situ kamu bisa belajar. Itu yang aku pernah bilang. Karena di YouTube nggak bisa kayak aku ngasih tahu kayak gini terus kamu langsung jalanin terus langsung berhasil. Enggak. Banyak kegagalan-kegagalan, entah view-nya jelek, entah habis itu nggak ada duitnya, entah di blok, entah kena copyright, entah judulnya kena report, entah video kamu kena take down. Itu segala macam hal yang nggak bisa aku ajarin satu video kayak gini, itu panjang gitu loh. Aku pengen ajarin mindsetnya. Nah itulah tips pertama sebagai seorang YouTuber. Kamu emang mau dari diri kamu sendiri, karena bikin YouTube itu nggak mudah. Bukan kayak kamu Instagram tinggal foto terus edit upload. Ini bener-bener kamu harus lihat konsepnya gimana, kamu tahu jalan storyline-nya kamu bakal ngapain, terus videonya bakal apa, kamu bakal menceritakan apa, dan apakah menarik buat orang lain, cara penyampaian kamu dan lain-lain gitu loh. Mungkin kamu nggak harus meniru aku, apalagi kalau kamu yang nggak suka sama aku nggak harus meniru aku pastinya. Tapi kebanyakan yang nggak suka malah suka niru-niru ya. Mungkin
kamu bisa ngambil cerita dan hal-hal positif yang aku ceritain sekarang. Kamu kalau mau jadi seorang content creator harus mindsetnya udah bener dulu, dan apa yang kamu lakuin tuh bener dulu. Ini kita dari yang pertama nih, ini udah masuk ke step pertama gitu loh. Selalu positive thinking, jadi diri sendiri, jangan jadi orang lain, dan lakukan yang kamu sukai, lakukan yang kamu cintai. Kalau kamu suka musik, lakukanlah video tentang bikin musik lah, main gitar atau apapun itu. Nggak harus paksaan, oh semua orang harus bikin daily vlog, oh semua orang harus bikin prank, oh semua orang harus bikin nyamar-nyamar, atau semua orang harus bikin sosial eksperimen, atau semua orang harus main game. Enggak gitu loh. Kayak walaupun game lagi top, aku cuma bisa main sekali 2 kali karena itu bukan passion aku dalam bermain game gitu. Gak bisa aku paksain, oke aku akan main game terus walaupun aku nggak suka, nggak bisa. Kenapa aku nggak bisa, nggak terlalu suka main game? Yang ada nanti konten aku malah jelek dan gak jadi diri aku sendiri gitu. Jadi jadilah diri kamu sendiri gitu loh. Oke guys, itu aja. Luar biasa banget, 13 juta. Aku seneng banget punya teman-teman semua sampai sekarang. Thank you guys sudah support sampai di titik ini. I love you guys so much. Jangan lupa subscribe channel Atta Halilintar 2 di bawah. Ada juga channel Wow Banget yang untuk lihat aku syuting tiap hari di Wow Banget, dan tungguin aku masih punya mimpi untuk datengin setiap kota-kota dan bertemu pada E-team semua. Paling nggak aku bisa bertatapan muka, kamu semua bisa lihat aku bisa lihat kamu semua. Alhamdulillah tiap bulan sekarang banyak banget aku keliling di kota berbeda-beda di Indonesia, dan bisa ada yang manggung, ada yang talk show, ada yang sharing. Aku suka banget ngelakuin itu dan bertemu teman-teman semua, dan semoga aku bisa kasih tips-tips lagi di video-video berikutnya. Mungkin gak setiap video aku bisa ngomong kayak gini, lebih ke video yang detik-detik di satu pencapaian, karena mungkin kalau aku nyampein kayak gitu mungkin nanti gak ada view-nya, karena orang lebih suka video yang menghibur, orang lebih suka video yang prank-prank, orang lebih suka video yang bisa diketawain atau diledekin kayak gitu. Memang itu hakikatnya orang penonton YouTube kebanyakan gitu yang aku pelajari. Ini salah satu tips lagi. Orang tuh suka ngeliat orang tersiksa, kesakitan, gak tahu kenapa pasti view-nya gede gitu loh. Bukan karena kata aku ya, itu kata penonton yang nonton gitu. Tapi itulah YouTube, dan orang suka melihat realnya, maksud aku ngelihat reality kehidupan seseorang. Itu tips-tips yang aku masukin di video ini. Sampai jumpa lagi di detik-detik berikutnya. Semoga aku akan maju lagi ke tips-tips berikutnya bagaimana menjadi seorang content creator atau YouTuber. Habis ini mungkin nanti aku juga bikin tips-tips untuk menjadi pengusaha muda. Thank you guys for watching this video. Jangan lupa klik tombol subscribe kalau kamu mau support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Semangat terus apapun yang kalian lakukan. Jangan lupa belajar, jangan lupa bekerja keras, jangan lupa tersenyum, dan jangan lupa berdoa. E-team, kita tidak sedarah, tapi kita lebih dari saudara. I'm Atta Halilintar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.